Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Ustadzah Dian Anissa. Kali ini Ustadzah akan memulai untuk membahas ilmu-ilmu tajwid. Ustadzah akan memulai dari catatan pertama. Nanti ini catatannya cukup banyak ya. Dari catatan 1 sampai 40 lebih, insya Allah begitu. Nah, setiap kali pembahasan akan saya kirim dalam satu catatan atau lebih. Kalau sekiranya catatannya tidak cukup banyak, maka saya akan mengirim beberapa catatan dalam satu kali kirim di konten Ustadzah. Jadi ikuti terus ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman yang lain supaya bisa terus dapat mengikuti konten-konten Ustadzah yang terbaru. Hari ini adalah perdana dari catatan ke-1. Ustadzah akan menerangkan tentang cara membaca basmalah di antara dua surah. Yang diperbolehkan ada 3 cara, yaitu 1. Qat'ul kulli, diwakaf semua atau berhenti semua. Yang kedua, waslul kulli, wasol semua atau disambung semua. Dan yang ketiga adalah waslul basmalati fi awwalis surati, menyambung basmalah dengan awal surah. Yang tidak diperbolehkan, ada juga loh yang tidak diperbolehkan, yaitu yang ghairu jaiz, menyambung akhir surat dengan basmalah. Jadi akhir surahnya disambung dengan basmalah dan lalu mewakafkannya di basmalah tersebut, berhenti setelah baca basmalah. Ini yang tidak boleh. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti penjelasan satu persatu dari tiap-tiap poin yang telah Ustadzah sampaikan. Ikuti yuk. Ini contoh yang dimaksud di dalam cara membaca basmalah antara dua surah. Ini basmalahnya di antara dua surah. Ini antara surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq. Jadi maksudnya ini cara membacanya. Yang diperbolehkan ada 3. Yang pertama adalah qat'ul kulli, diwakaf semua. Maksudnya diwakaf semua seperti kita baca seperti biasanya. Jadi di akhir surah Al-Ikhlas kemudian kan baca basmalah, kemudian baca awal surah. Nah, ini diwakaf semua, berhenti semua seperti biasanya kita baca. Kita seringkali baca pakai yang ini. Jadi ciri-cirinya wakaf itu ya bernafas begitu. Contoh ya, misalnya saya dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi berhenti semua. Di akhir berhenti, basmalahnya berhenti, awal surah berhenti. Ini yang pertama. Yang kedua adalah waslul kulli. Artinya yang belakang ini
disambung dengan basmalahnya, lalu disambung sampai qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kalau di sini boleh berhenti-berhenti, yang ini diwasol. Syaratnya kalau mau wasol, nafas harus kuat, harus panjang nafasnya. Dan harus diperhatikan kalimat belakangnya ini. Nah, ini terbaca. Bukan kita bacanya walam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya bukan seperti itu. Yang dimaksud wasol, bacaan yang diteruskan, ya akhir ayat ini juga harus diteruskan. Jadi tandanya ini dhammah tanwinnya terbaca, masuk ke ba seperti biasanya. Dan harus diperhatikan, ketika dun bertemu dengan al-ta'rif, maka nanti berubah itu. Ada nunnya seperti nun kecil itu, sehingga dunil begitu bunyinya. Jadi kaidah-kaidah ilmu tajwidnya harus diperhatikan ketika kita membaca wasol, sehingga kita tidak seenaknya saja ketika kita ingin membaca wasol. Bukan dengan cara cepat, tapi di sini tetap wakof, tapi bacanya cepat seperti disambung. Nah, itu tidak tepat. Jadi, mari kita praktek di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi, ya saya berhenti di sini. Jadi yang terakhir ini disambung dengan basmalah, disambung terus dengan qul a'udzu birabbil falaq. Ini untuk yang waslul kulli. Yang ketiga yang diperbolehkan, yang terakhir ini ya, waslul basmalati. Waslul itu diwasol basmalahnya. Fi awalis surah. Ya, yang disambung bismillahnya dengan awal surah. Yang sini dibaca biasa, dibaca sendiri. Yang di sini bismillahnya disambung dengan awal. Baik, kita praktek dari sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian selanjutnya mau diwasol sama atau berhenti-berhenti tidak masalah. Ini adalah penjelasan tentang basmalah yang disambung dengan awal surah. Yang sebelumnya dibaca sendiri. Yang disambung bismillahnya dengan awal surah. Ini yang boleh ada 3. Sedangkan yang tidak boleh adalah 1 ya. Yang tidak diperbolehkan ada 1, ghairu jaiz. Yaitu yang menyambung akhir surah. Akhir surah ini disambung dengan basmalah lalu berhenti. Ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa kok begitu? Karena dikhawatirkan yang basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim ini dikiranya adalah akhir ayat dari ayat sebelumnya. Padahal basmalah ini adalah bacaan yang mengawali di tiap-tiap awal surah, memulai untuk membaca awal surah. Nah, jadi ketika kita membaca
walam yakul lahu kufuwan ahadun. Kalau memang mau disambung dengan basmalah ya harus diteruskan dengan awal surah, ini boleh. Tetapi ketika kita membaca yang akhir surah lalu kita membaca basmalah disambung dengan basmalah, tapi kemudian kita berhenti di Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak dilanjutkan di sini, ini yang tidak diperbolehkan. Itulah tadi penjelasan tentang cara membaca basmalah di antara dua surah. Mudah-mudahan Allah menjadikan ilmu yang barokah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.